Saya disabilitas tunarungu dan tunawicara sering menghadapi kesenjangan komunikasi. Hal ini berdampak signifikan pada integrasi sosial, akses pendidikan, dan peluang pekerjaan, menciptakan hambatan dan membatasi partisipasi penuh mereka dalam masyarakat. Lalu yang kedua, keterbatasan solusi exciting. Ketersediaan juru bahasa isyarat yang sangat terbatas dan biaya yang tinggi, lalu tidak pasti untuk penggunaan sehari-hari, menjadi kendala utama. Aplikasi berbasis teks seringkali mengganggu kelancaran interaksi tatap muka. Sementara sistem computer vision sangat sensitif terhadap kondisi kepercayaan dan latar belakang yang dinamis. Lalu yang ketiga, untuk masuk ke peluang industri 4.0, transformasi digital melalui Internet of Things dan Artificial Intelligence menawarkan potensi besar untuk mengembangkan solusi teknologi asistif yang lebih inovatif, portable, dan fungsional. Konvergensi teknologi ini membuka jalan bagi perangkat yang adaptif maupun mandiri. Lalu di sini untuk inovasi sarung tangan misalnya, penelitian yang saya usulkan ini mengembangkan prototipe sarung tangan pintar yang mendeteksi gestur tangan secara internal menggunakan serangkaian sensor. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan keandalan sistem terhadap variasi kondisi lingkungan, menjadikan solusi yang lebih robust dibanding metode berbasis visual. Lalu untuk rumusan masalahnya, penelitian ini saya angkut dari arsitektur perangkat keras akuratnya. Bagaimana merancang arsitektur perangkat keras yang optimal untuk akuisisi data dan dengan presisi yang tinggi. Lalu yang kedua, metode pengumpulan data yang efektif. Yang ketiga, untuk penggunaan algoritma machine learning-nya, apa yang sesuai untuk klasifikasi gestur ini dan seberapa tinggi tingkat akurasi yang diperoleh oleh metode tertentu. Lalu yang terakhir ada integrasi sistem fungsional. Bagaimana integrasi model ML yang sudah terlatih dengan microcontroller dan modul output suara menjadi sebuah prototipe sarung tangan pintar yang berfungsi secara real time. Untuk menunjang rumusan ini, penelitian ini ditujukan untuk pengembangan prototipe, integrasi komponen, pelatihan model ML, dan pengujian menyeluruh. Lalu di sini kerangka pemikiran sistem tangan pintar ini dirancang sebagai cyber physical system atau CPS yang beroperasi secara real time, mengintegrasikan interaksi fisik dengan komputasi cerdas. Setiap tahapan dirancang untuk memastikan akurasi dan responsif dalam manajemen gestur. Yang pertama, di sini ada input gestur. Jadi pengguna membuat video styling atau menggunakan sarung tangan pintar. Gestur ini merupakan masukan awal yang akan diproses oleh sistem. Lalu dari inputan gestur pengguna akan diakuisisikan ke data sensor. Setelah itu dari data itu akan melakukan proses data. Mikrokontroler ESP32 membaca, menyatukan dan mengelola dari berbagai sensor, membentuk vektor unik yang berfungsi sebagai sidik jari digital untuk setiap gestur. Lalu kita klasifikasikan model machine learning-nya yang berbasis dengan random forest yang telah tertanam di mikrocontroller akan menganalisis vektor itu, memprediksi huruf atau kata yang sesuai dengan gestur yang dibuat. Lalu yang terakhir akan mengeluarkan output suara berdasarkan prediksi ESP32. Instruksi modul ESP modul suara dia player ini untuk memutar audio yang sesuai melalui speaker, menyediakan umpan balik suara secara instan kepada pengguna atau audiens. Untuk metode pelaksanaannya di sini lokasi penelitian proyek ini dilaksanakan di Bandar Lampung, memanfaatkan fasilitas dan sumber daya lokal. Lalu durasi penelitian ini terhitung dari bulan Mei hingga bulan Juni 2025. Periode ini mencakup seluruh fase pengembangan dan perencanaan awal hingga akhir. Untuk prosedur kerjanya di sini hierarki pertama itu studi literatur dan desain. Yang pertama saya mempelajari konsep dasar, teknologi yang terkait dan merancang arsitektur secara menyeluruh. Lalu yang kedua di sini perakitan dan pengujian
perangkat kerasnya, dan melakukan pengujian individual untuk memastikan fungsinya. Yang ketiga, saya mengembangkan frameworknya dengan menuliskan kode framework untuk akuisisi data sensor dan komunikasi mikrokontroler. Lalu yang keempat, di sini saya mengumpulkan data frameworknya. Saya melakukan pengambilan data set sendiri secara pribadi untuk sistematis membangun data set pelatihan. Lalu setelah itu dari data itu kita latih dan evaluasi model mesin learning-nya menggunakan metrik yang relevan. Yang terakhir, kita integrasikan dan menguji akhir, melakukan semua modul dan melakukan pengujian akhir sistem secara menyeluruh. Arsitektur dan komponen sistemnya. Yang pertama di sini otak sistemnya saya menggunakan microcontroller 32 DevKit versi 1 dan sensor utamanya 5 flash sensor dan 1 sensor MU-MPI 6050. Untuk output suaranya menggunakan modul DF Client ini dan daya dan penyimpanannya menggunakan baterai LiPo 3.7 volt dengan modul charger TP456 dan kartu micro SD sebagai penyimpanannya. Untuk perangkat lunak yang saya gunakan di sini frameworknya saya menggunakan Arduino IDE dengan bahasa pemrograman C++. Untuk analisis dan model mesin learning-nya di sini menggunakan Python 3.11 dengan library Pandas, NumPy, Scheduler, dan Matplotlib. Lalu untuk hasil dan kontribusinya, hasil utama penelitian ini mencapai prototipe fungsionalitas, berhasil mengintegrasikan seluruh komponen perangkat keras dan lunak menciptakan sebuah prototipe saluran pintar yang berfungsi secara holistik. Untuk akurasi tingkat model mesin learning-nya sebesar 97,50%. Dengan penerjemahan real-time dan mandiri, sistem terbukti mampu menerjemahkan gestur menjadi output suara secara mandiri. Validasi hipotesis dengan HA, semua poin dalam hipotesis alternatif HA terbukti valid. Sistem fungsionalitas, data relevan dan berkualitas, melebihi akurasi 90%, latensi kurang dari 1 detik, dan sistem end-to-end berhasil diimplementasikan. Untuk kontribusi penelitian ini memberikan kontribusi berbagai bidang asistif dan pengembangan sistem cerdas. Yang pertama, teknologi asistif, lalu data set baru, referensi metodologi, dan landasan penelitian lanjutan. Dan terakhir untuk kesimpulannya, di sini pengembangan prototipe ini berhasil. Penelitian ini berhasil merancang dan membangun sebuah prototipe sarung pintar yang fungsionalitas mampu menerjemahkan gestur fingerspire yang bahasa isyarat Amerika ASL menjadi keluaran suara. Implementasi IoT dan AI yang efektif dan potensi besar untuk masa depan dengan akurasi klasifikasi mencapai 97,50%. Untuk rekomendasi saran dan pengembangan lanjutannya, di sini akan dibuat pengenalan data utuh, optimasi daya, integrasi cloud dan AI lanjutan, dukungan dua tangan, dan miniatur perangkat. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Abai atas presentasinya. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Kami persilakan untuk Ibu Penguji untuk memberikan pertanyaan dan masukan. Dalam metode penilaian kamu, tadi kamu menyebutkan kalau kamu menggunakan PFDF. Apa yang menjadi alasan utama kamu untuk memilih topik ini? Mengingat sudah ada beberapa solusi seperti aplikasi penerjemah atau layanan di luar session. Jadi di sini dari skripsi kamu ini apa sisi keterbaruan atau keunggulan spesifik yang ditawarkan oleh prototipe sarung tangan pintar yang kamu buat? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya, Ibu
Jadi alasan utama saya memilih topik ini adalah karena adanya kesenjangan komunikasi yang signifikan bagi teman-teman penyandang tunarungu dan tunawicara. Solusi yang ada di sini saat ini memiliki keterbatasan juru bahasa isyarat profesional ketersediaannya terbatas dan tidak praktis untuk komunikasi spontan sehari-hari. Sementara itu solusi teknologi lainnya seperti computer vision sangat rentan terhadap kondisi pencahayaan, latar belakang visual yang ramai, dan sudut pandang kamera. Kebaharuan dan prototipe saya adalah sebuah alat bantu yang portable, mandiri atau standalone, dan andal di berbagai kondisi lingkungan. Karena menggunakan sensor lapangan yang merasakan konfigurasi tangan, sistem ini tidak terpengaruh oleh faktor eksternal seperti cahaya, sehingga menawarkan solusi yang lebih praktis dan konsisten untuk penggunaan sehari-hari. Kemudian saya juga pengen nanya, kalau nyebutin kalau kamu menggunakan algoritma dan sudah. Nah, jadi bisa jelasin nggak kenapa kamu memilih algoritma tersebut dibandingkan algoritma klasifikasi lain yang juga populer untuk data sensor seperti contohnya SPM? Oke, saya memilih algoritma Random Forest karena berbagai keunggulan signifikannya untuk proyek ini. Pertama, Random Forest memiliki ketahanan yang tinggi terhadap overfitting, terutama pada data sensor yang kompleks seperti ini, karena ia membangun banyak decision tree dan mengambil keputusan berdasarkan suara mayoritas. Kedua, algoritma ini sangat efektif dalam menangani hubungan non-linear antara data sensor dan gestur yang sulit dipetakan dengan aturan konvensional. Terakhir, salah satu keunggulan utamanya adalah kemampuannya untuk memberikan skor kepentingan atau future importance. Fitur ini sangat berharga bagi saya untuk memvalidasi sensor mana yang paling berkontribusi dalam membedakan gestur yang sekaligus menjawab hipotesis penelitian saya. Ya, jadi saya cukup baik. Terima kasih kepada mahasiswa Abes Jalur Pamungkas atas presentasi dan jawaban yang telah disampaikan. Terima kasih juga kepada Ibu Pemuji atas pertanyaan, masukan, dan diskusinya. Dengan demikian, seluruh rangkaian presentasi dan sesi tanya jawab dalam sidang tugas akhir ini telah selesai. Sidang tugas akhir ini pada hari ini resmi ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum